Salam sehat, masih bersama Hype TV Hipelki untuk kemandirian dan ketahanan alat kesehatan di Indonesia dari Kensington Office Tower lantai 7 Kelapa Gading yang merupakan sekretariat dari Himpunan Pengembangan Alat Kesehatan di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia sudah masuk ke dalam titik yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Dan yang paling penting adalah mewujudkan tujuan bangsa untuk menjadi bangsa yang adil dan juga sejahtera. Karenanya pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang akan mewakili paslon nomor 2. Seperti itu ya dok ya. Jadi pada hari ini kita mendatangkan Dr. Benyamin P. Octavianus, spesialis paru, FISR. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dan juga Rumah Sakit Cengkareng Jakarta. Beliau juga adalah Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai Gerindra, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Ketua Badan Kesira, yaitu Kesehatan Indonesia Raya DPP Partai Gerindra. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Salam sehat, Dok. Salam sehat. Dan hari ini juga kita akan bersama dengan Dr. H. Teguh MM. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes di Indonesia, Hipelki. Salam sehat, Dr. Randy. Salam sehat. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita terkait apa saja sih yang akan disampaikan atau program-program apa saja yang sudah dimiliki oleh paslon kedua, Bapak Prabowo Gibran, kita akan mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa itu Hipelki. Mungkin Dr. Randy bisa menyampaikan kepada kita terlebih dahulu terkait dengan Hipelki ini, Dok. Siap. Izin ya, Dok. Saya mulai dulu. Ya, para pemirsa, Hipelki adalah Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. Jadi ekosistem. Oleh karena itu, anggota dari Hipelki, Dok, itu adalah mereka yang bergerak dari hulu ke hilir. Mulai dari peneliti, sains teknopark, beberapa perguruan tinggi, juga termasuk industri. Industrinya juga bukan hanya industri alat kesehatan jadi, tetapi juga industri bahan baku, komponen, bahkan lab-lab uji ada di sana. Kami juga didukung oleh para asosiasi inkubator bisnis Indonesia, klaster alat kesehatan. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan baru, rintisan, bahkan IKM, UKM. Dan jangan lupa di hilirnya, anggota kami itu juga mereka punya aktivitas untuk mendistribusikan. Karena kita tahu Indonesia secara geografis sangat luas, tentu kan perlu sarana distribusi-distribusi yang untuk menyalurkan alat kesehatan sampai ke seluruh pelosok, sampai ke sarana-sarana layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Mereka yang beraktivitas di layanan purna jual juga ada di sana. Dan jangan lupa pelumas dari semua kegiatan tersebut adalah adanya lembaga keuangan seperti financial technology dan sebagainya. Venture capitalist juga menjadi anggota. Jadi memang satu ekosistem. Kira-kira gitu kalian. Ya. Terima kasih banyak Pak Randy, rasanya sudah sangat lengkap apa yang disampaikan terkait dengan Hipelki. Nah, diskusi kita hari ini dengan Dr. Benyamin, kita akan lebih fokus pada kemandirian dan ketahanan alat kesehatan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karenanya Dok, kita ada satu pertanyaan sebenarnya yang sudah menjadi pertanyaan dari semua pelaku usaha ataupun stakeholders di bidang kesehatan. Jadi kita sudah mengetahui tahun lalu 2023 ada undang-undang kesehatan yang kita kenal sebagai Omnibus Health Law untuk mentransformasikan sistem kesehatan Indonesia. Nah, kami ingin mendengar Dok, bagaimana memastikan dari Prabowo Gibran bahwa transformasi kesehatan yang diwujudkan dalam undang-undang tersebut ada kehadiran negara mewujudkan masyarakat yang lebih sehat ke depannya. Bagaimana pendapat dokter terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi saya kan dokter yang udah lama ya, jadi dokter di Indonesia 34 tahun ya dokter. Yeah. Jadi saya pun juga sangat senang dengan adanya kita sebagai orang Indonesia ya, saya pun masuk di dalam dunia politik ini juga kepingin juga memperkuat dunia kesehatan kita. Kita sebagai dokter juga harus, kebetulan saya cerita sedikit ya, Pak Prabowo tuh 15 tahun lalu justru mengajak saya bergabung di Partai Gerindra supaya dia bilang supaya kalian orang-orang terdidik ada dalam partai ini. Kalian memperjuangkan bidang kesehatan, dia bilang apa kamu mau berteriak-teriak di pinggir jalan atau kamu ikut sistem. Maka saya masuk, maka saya membentuk Badan Kesehatan Indonesia Kesira itu. Mungkin
satu-satunya partai di Indonesia yang punya program kesehatan dalam satu struktur dari pusat sampai di kabupaten kota di provinsi. Kami kira ada sampai di semua kabupaten se-Indonesia. Berjuangkan kesehatan ini. Saya kira ya yang kita kerjakan itu. Maksud saya kenapa penting yang tadi ini? Suatu kebanggaan buat saya bahwa kalau ini kita bicara tentang komitmen dari Pak Prabowo sama Mas Gibran. Begitu beliau jadi Menteri Pertahanan, di Unhan itu langsung membuat program fakultas eksak. Dibikin kimia, fisika, fakultas ini teknik ini, karena dengan tujuan supaya meningkatkan, supaya anak-anak Indonesia untuk siap untuk membuat. Coba beliau tuh selalu ingin supaya ada meeting Indonesia. Saya kasih contoh aja. Pada waktu sekarang ada buat mobil mereknya Maung. Mobil Maung. Ini contoh kasus saja ya. Itu kan ngapain bikin mobil Maung, kan cost-nya tinggi. Betul. Beliau berani buat mobil made in Indonesia. Beliau ingin sekali sepeda motor made in Indonesia. Apapun kalau boleh anak kita. Nah kita, maka beliau menyiapkan SDM-nya dengan yang kuliah di Unhan itu 100% itu anak-anak yang lulus tes ambil S1 sekarang, mereka itu 100% tidak bayar. Yang sekolah dokter tidak bayar, ambil kimia, fisika, semua itu tidak bayar, ditanggung oleh negara. Tapi nggak ada memo, boleh cek di yang sudah diundang. Jadi anak-anak dengan IQ yang tinggi, dan boleh cek ternyata begitu banyak anak orang sederhana yang pintar-pintar. Yang sekarang sedang kuliah, itulah menyiapkan generasi emas 2045. Saya lanjutkan aja sekalian karena kesehatan ya. Biar kita bicara. Contohnya Pak Prabowo punya dan Mas Gibran punya 8 program hasil terbaik cepat yang diserahkan ke KPU loh ya, yang diketahui dibagikan ke kita semua. Jadi ada 8 program hasil terbaik cepat di mana dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun. Program yang pertama adalah mengatasi stunting. Dan memberikan gizi kepada anak-anak dari ibu hamil. Kan kita tahu kalau stunting prosesnya dimulai dari ibu hamil sampai mulai kandungan anak 1, 2 tahun, 3 tahun pertama kehidupan itu sangat membutuhkan asupan. Maka itu langsung diatasi, pemberian atasin mulai dari ibu hamil, balita sampai anak SD, SMP bahkan SMA. Termasuk juga sekolah-sekolah swasta, madrasah semua. Ya. Itu program pertama adalah menyiapkan Indonesia 2045. Kita kan lawannya persaingan kita lawan Korea. Cina makin maju, Korea, Taiwan, semua makin maju. Semua ingin maju. Nah, bagaimana anak Indonesia kalau dia stunting, IQ-nya di bawah 90 nggak bisa bersaing. Maka Pak Prabowo ini tahu ya, Kementerian Kesehatan anggarannya paling kan sekarang 150 triliun. Ini memberi makan siang gratis ini di atas 400 stay. Ini kan seorang orang bertanya Pak Prabowo, apa you bener enggak? Pak Prabowo dari mana? Ini Pak Prabowo. Mungkin saya bisa jelaskan, tapi mungkin kalau ekonomi jelaskan lebih mantap. Tapi karena saya ini selalu rapat bersama tim ekonomi, kan saya kan tim TKN Prabowo Gibran, kami sudah bersama-sama itu bagaimana uangnya dari mana. Sudah digodok bagaimana caranya adalah nanti saya jelaskan ke situ ya. Tapi ini dulu kita bicara kesehatannya dulu supaya enggak putus rantainya. Jadi mengatasi stunting itu menyiapkan generasi emas 2045. Kalau kita kasih makan dari sekarang 2024, 25, 26, 27, 28, 29 itu berarti kan anak-anak yang lahir tahun 2025, 29 kan dia sudah bebas stunting semuanya. Betul, ya. betul sekali. Waktu mereka umur 18-20 tahun, pada waktu mereka udah 2045, Indonesia 100 tahun, kan diperkirakan kita nomor 5 atau nomor 6 negara ekonomi terbaik. Sekarang kan kita nomor 16. Saya sering kali tanya ke orang, kalian pernah dengar nggak kita tuan rumah G20? Orang tanya, apa tuh? Mohon maaf, rata-rata meskipun teman-teman dokter pun juga nggak ngerti. G20 itu artinya negara dengan kekuatan ekonomi 20 besar. Dunia, betul. Indonesia ranking 16. Betul. Prediksi seluruh dunia 2045 kita minimal nomor 6 di dunia. Betul. Tapi ada syaratnya,
inilah yang syaratnya itu bahwa negara kita harus menjadi negara industri. Betul. Masih ingat nggak Pak Prabowo ditanya sama duta besar Jepang? Kan mereka punya pertanyaan, gimana kok Indonesia mulai nikel, mulai nggak boleh diekspor bahan mentahnya tidak boleh. mentah. Karena Pak Prabowo bilang sama duta besar Jepang, aku juga pingin rakyatku semakmur negaramu. Aku pingin rakyatku kalau ada orang Indonesia masih narik becak umur 60-70 tahun narik becak untuk kasih makan istri anak, ini pelanggaran HAM. Bagaimana ada orang 60 tahun 70 tahun tadi becak untuk kasih makan keluarganya? Pak Prabowo bilang, saya nggak mau dong. Aku pingin kayak negaramu. Oleh karena itu jangan ganggu Indonesia jadi negara industri. Ini baru, ini contoh ya. Bisa lihat datanya karena kami sering rapat, jadi saya cukup banyak tahu. Bayangkan sebelum di nikel tuh bisa diekspor dalam bentuk tanah ini, ya, itu kita pendapatannya $3 miliar. Lalu dari 2020, 2021, 2022 setelah di stop dan smelter kita udah siap dong, smelter kita udah jadi smelternya. Langsung income kita naik jadi $30 miliar. You bisa bayangkan Indonesia, dok ya, dalam 1 tahun income-nya naik sekitar 400 triliun. Hanya dari satu item nikel tadi saja. Maka kita dikerjain di WTO, tahu ya? Indonesia kan diserang. Betul. Nah, maka Pak Jokowi bilang harus punya pemimpin yang kuat. Karena pemimpin yang kuat ini harus tetap berani melawan. Karena kita demi bangsa kita jadi negara maju, harus ke industri. Saya tambahkan lagi ya. Lihat apa yang terjadi di Amerika Latin. Mereka gagal jadi negara maju. Karena mereka waktu di persimpangan kesempatan itu hilang, tidak dimanfaatkan. Nah, kita sekarang kan apa istilahnya bonus demografi. Bonus demografi, betul. Ini 2040, 2030, 2040, 2045 kita bonus demografi itu dalam suatu bangsa selalu terjadi sekali. Betul. Nah, inilah yang Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo kenapa menjadi satu kekuatan baru? Karena sama-sama paham untuk masa depan Indonesia ke depan. Kita harus bikin negara ini jadi negara industri. Dengan jadi negara industri, ini contoh tadi kan baru nikel aja udah nambah 400 T. Kalau nanti tambah boksit, paling nggak tambah 200-300 T. Tambah mangan, tambah semua. Indonesia ini kan Tuhan kasih berkah kebanyakan. Nah, kalau pemimpinnya nggak paham ini, mohon maaf ya, begitu kita nggak tahan godaan, kan otomatis negara asing kalau bisa berusaha terus berkuasa, bisa tetap dikirim nikelnya ke mentah langsung hari ini. Otomatis smelter di negara mereka tutup. Betul. Iya kan? You harus beli di Indonesia. Betul. Nah, ini kalau nanti terjadi di boksit, di mangan, di segala macam kita punya timah, kita punya semua ini, maka itu diperkirakan bisa nambah sekitar 2.000 triliun. Oh, jadi dari situ. Itulah yang dimaksud tahun pertama ini. Kalau kita semua kompakan, mungkin tahun 2025-2026 itu APBN minimal tambah 1.000 sampai 1.500 triliun. Itulah yang Pak Prabowo bilang cukup untuk mendanai. Dia tanya sama saya, Beni, kamu berantas TV perlu berapa? Saya bilang, Pak, estimasi saya sekitar 10 T Pak per tahun untuk berantas TBC. Untuk bangun rumah sakit, kan kita sekarang ada 500 kabupaten kota, 514. Betul. Kira-kira rumah sakit yang sudah layak separuhnya, 50%. Maka di dalam program kita yang kedua, Pak Prabowo Gibran, adalah membangun sarana prasarana untuk memperbaiki dan membangun baru dan maupun renovasi 250 rumah sakit tiap tahun 50. Jadi 2029 seluruh rumah sakit kabupaten kota ini mempunyai kualitas bangunan dan peralatan yang layak di level kabupaten sehingga pasien tidak untuk dirujuk ke provinsi apalagi ke Jakarta langsung semuanya. Nah, inilah yang saya sampaikan. Kenapa saya juga happy bersama Pak Prabowo Gibran? Karena saya lihat kok peduli banget sama kesehatan. Itu saya, kalau nggak saya nggak mungkin saya ketua kesehatan kita udah 15 tahun. Betul. Kalau beliau nggak ada interest, saya mungkin juga kabur ya. Ya ngapain gitu loh. Iya. Jadi kita masih akan banyak pertanyaan seperti itu, Dok. Nah, jadi kita sudah lihat jelas bahwa kehadiran negara itu benar-benar sudah dipertimbangkan dari sekarang. Tapi dari HIPLG sendiri bagaimana nih, Pak Randi, untuk bisa bersinergi? Siap, izin, Dok. Jadi memang kami terpaksa harus memberikan pertanyaan karena ini banyak menjadi
kebingungan para anggota, karena kan kalau mereka lihat kayaknya merah putih Pak Prabowo tidak diragukan lah ya, bahwa memang beliau tentara nasionalis. Akan tetapi kan ada beberapa hal yang mereka mungkin lihat, seperti misalnya pada saat acara dialog, bahkan waktu itu Dr. Benny hadir yang di TV One, di TV One, TV One dengan Kadin. Maaf, nyebut nama merek juga. Ya. Bahwa salah satu yang keluar di teksnya itu adalah akan membebaskan atau menghilangkan pajak produk alat kesehatan impor katanya. Nah ini kan menjadi seperti pertanyaan bagaimana mekanismenya agar, tentu mungkin maksudnya baik, agar supaya akses dan mungkin harga alat dan sebagainya menjadi lebih terjangkau. Kan tetapi kan ini jadi kontradiksi, pada beberapa pihak merasa menjadi membuka keran untuk produk impor masuk. Padahal kan mereka kan kepinginannya justru bea masuk dan sebagainya itu kan sebagai salah satu tarif barrier untuk mendukung produksi dalam negeri. Nah kira-kira tadi arahan semua itu betul. Kira-kira apa nih Dok? Jadi kan pertanyaannya jelas. Jadi justru kan begini, karena alat kesehatan dianggap barang mewah, ini menyebabkan kenapa kalau biaya kesehatan, cek kesehatan di Penang, ya, kenapa bisa kosnya lebih murah daripada di Indonesia. Nah dia CT scan nggak kena pajak barang mewah, MRI nggak kena barang mewah, kita kena. Ini yang harus diperbaiki dong. Yang bagaimana mau menurunkan kos kalau semua kena pajak, negara harusnya seperti di Malaysia ya. Usulan kita, usulan yang baik dari kita, tentu kita harus menjaga. Jadi gini, usulan kita adalah alat kesehatan kalau boleh jangan kena pajak barang mewah. Kosnya turun, maka biaya masyarakat berobat akan turun. Kalau kita CT scan di rumah sakit swasta kan kosnya akan turun dong. Semuanya akan turun. Jadi kalau semua lab semua tidak kena pajak barang mewah, akan kosnya turun. Nah, sekarang kembali lagi, kan kita harus menghargai HIPLK. Kita tahu keinginan Pak Prabowo sama Mas Gibran ini adalah memakai semua produk made in Indonesia. Betul. Tapi kan kita juga mengukur kekuatan kita, mana yang kita udah bisa, mana yang belum. Maka negara wajib membackup produksi dalam negeri. Yang kita sama-sama saling buka-bukaan. Mana yang ini kita bisa Pak? Tolong yang ini Pak. Ini tolong yang Indonesia punya. Jadi kita akan pelan-pelan peralatan-peralatan yang bisa made in Indonesia harus made in Indonesia. Kalau menurut saya harusnya USG sudah bisa lah Pak. Bisa, USG harusnya bisa. Menurut saya ya, USG kita harus bisa karena menurut saya itu nggak terlalu sulit ya. USG apa sekarang kan sudah tempat itu semua sudah made in Indonesia. Kalau bisa semua monitor semua itu made in Indonesia lah. Ya kan? Kita kan otomatis kalau dengan produksi banyak kan kosnya juga turun. Itulah yang justru kalau kalian bisa bikin made in Indonesia dipakai di rumah sakit Indonesia, itulah harapannya Pak Prabowo sama Mas Gibran. Itulah harapan kita. Saya mengharapkan satu saat beliau bisa ngobrol sama kalian. Saya karena aja saat ini sama beliau sibuk ya. Pasti. Kalau diberi kesempatan ya. Mau sekali Dok. Saya pinginnya kalian ngobrol sendiri sama beliau, mungkin lebih heran lagi atas bagaimana niatan beliau, betapa bangganya kalau itu terjadi. Itu adalah made in Indonesia. Perhatikan sekarang beliau sebagai Menteri Pertahanan mulai begitu banyak produksi dari PAL, PT Pindad, made in Indonesia sekarang. Perhatikan begitu banyak. Ini sekarang jatah made in Indonesia. Ini udah deh, apalagi kesehatan yang kayak gini. Saya nih kan juga kepingin made in Indonesia. Hanya kita harus terus terang meningkatkan kualitasnya kan. Dan pemerintah harus mengusahakan membeli produk Indonesia, terutama di rumah sakit pemerintah. Berarti sudah terjawab ini Dok ya, karena pertanyaan kami yang kedua adalah setelah pandemi COVID-19 kan pemerintah sudah mencanangkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, apakah program ini akan dilanjutkan? Apa yang diperbaiki dari program tersebut? Jadi kita ingin mengetahui, tapi tadi rasanya dokter sudah menjawab gitu sebelum kita bertanya. Saya bagian dari Bapak. Terus terang aja. Kita kan sama-sama dunia medis. Saya terus terang aja kan. Kita juga harus belajar kenapa orang Korea dan Jepang maju. Kita harus belajar dong. Kalau kita ke Korea, orang
pakai mobil made in Korea. Kita ke Malaysia, taksi-taksinya semua Proton. Iya. Indonesia ini punya penduduk 280 juta. Kalau kita pakai made in Indonesia, kan uangnya muter di sini. Muter. Saya kira Iya. kita sama-sama ngerti lah. Berarti Jadi kalau gitu, sebetulnya ini sudah iya kita produksinya sejalan. siap. Nah pertanyaan juga dari anggota biasanya pengakuan kan selama ini sudah baik lah ya dorongan dari Pak Jokowi, seperti misalnya ada Inpres 6 2016, ada Inpres 2 2022 yang terakhir yang mewajibkan untuk pakai produk dalam negeri ber-TKDN, bahkan produk importnya kalau produk dalam negerinya sudah ada di freeze di katalog, itu nanti pasti akan dapat jaminan diteruskan ya dok? Harus ditingkatkan, bukan diteruskan, ditingkatkan. Karena kan katanya ada yang khawatir ganti ke pemerintahan akan ganti kebijakan Justru itulah Pak Prabowo Gibran itu melanjutkan dan melakukan akselerasi. Itu prinsipnya. Akselerasi, melanjutkan kebijakan Pak Jokowi dan mengakselerasi mana-mana yang kurang kencang. Menurut kita kurang kencang, kita kencangin. Tugasnya Bapak dengan saya, Ibu dengan kami. Betul, betul. Kemudian bagaimana dengan UMKM saat ini, Dok? Karena kan kita lihat bahwa dengan yang tadi Impres 2 tahun 2022, selain meningkatkan produksi dalam negeri dan juga adanya penggunaan budget negara untuk produksi dalam negeri, kan UMKM juga menjadi perhatian. Terutama untuk UMKM kesehatan, sektor kesehatan. Jadi merupakan pendorong untuk ekonomi, industri, pendorong juga untuk sektor kesehatan. Nah, dari Prabowo Gibran sendiri bagaimana melihat peran dari UMKM dalam sektor kesehatan dan ekonomi di Indonesia untuk kedepannya ini, Dr. Benny? Jadi UMKM ini justru kita nanti yang melihat UMKM dalam bidang kesehatan itu, kita harus menjadi orang tua asuh. Negara, bahkan saya lupa, saya 2 hari lalu bicara dengan Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo. Pak Hasim ekonom toh. Dengan Pak Hasim, saya barusan dari daerah, saya kan baksos ke kampung-kampung ya. Masyarakat itu ingin dapatkan UMKM kredit itu usaha. Dan kalau ada jaminannya nggak bisa. Pasti bilang ini tidak boleh ada jaminan. Bagaimana orang miskin kita suruh jaminan? Uang dari mana? Tapi nanti diawasi oleh kepala desa, lurah, supaya kan mohon maaf kita juga mencegah orang-orang nakal pakai uang lari, ya kan? Jadi pakai sistem kalau di desa kan biasanya saling kenal ya. Nah itu mungkin lebih mudah kalau di desa itu bisa orang-orang yang layak disupport. Mereka ingin punya usaha UMKM, dan saya kira kalau ini kita karena bicara tentang Alkes, maka seperti dari organisasi HIPLKI ini, menurut saya justru waktu membina UMKM ini harus justru dibimbing sama dari kementerian terkait. Menurut saya ya. Jadi baik dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, industri, semua harus ada suatu cara yang kita pola di mana kita kan ingin, contohnya ya, kita ingin handscoon made in Indonesia misalnya, kita ingin masker harus wajib made in Indonesia. Apa yang kita putuskan harus made in Indonesia di rumah sakit pemerintah, ya kita putusin sehingga UMKM itu bisa hidup. Karena mereka yang suplai masker, mereka suplai segala hal hubungan dengan dunia kesehatan, operasi, semua itu kan begitu banyak alat habis pakai. Nah, kalau alat habis pakai yang kira-kira bisa UMKM produk Indonesia bisa lakukan, ya kita arahkan ke sana. Itulah keinginan kita, uang muter di Indonesia. Jadi Bapak nggak usah tanya lagi. Saya pun juga kasarnya kalau itu nggak dibuat, aku ikut ngapa gitu loh. Kok bagaimana? Kita itu ingin supaya negara kita itu dihargai, tapi masyarakat juga, mohon maaf, masyarakat juga mulai harus cinta produk dalam negeri. Jangan dikit-dikit mau pakai produk luar negeri. Iya dong. Betul. Banggalah kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, kita belajar waktu Korea ini, kita belajar, ingat nggak waktu krisis 97, 98 ya. Lihat orang Korea serahkan emasnya buat negara, ingat nggak? Saya tuh terharu. Wah, gila ya, mereka punya rasa nasionalisme kayak gitu. Mereka, itu maksud saya, kita apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini kan membawa Indonesia dari negara yang mengalami badai COVID bisa lolos, bahkan ekonomi kita akui kan, ekonominya pertumbuhannya masih bisa 5% di situasi sulit seperti ini, ya, inflasinya 3%, ini kan
keren banget. Luar biasa. Saya ini dokter tapi saya kan ngerti-ngerti juga lah ekonomi. Nah, lalu saya perhatikan apa Pak Jokowi sudah mengatur semua ini sehingga kita pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini jika diberi kesempatan terpilih sudah dapatkan landasan untuk take off-nya lebih enak. Tidak mulai dari nol. Iya, kan sudah kita sekarang nggak dalam keadaan terpuruk. Kalau kita lihat Indonesia punya surplus, bayangkan berbulan-bulan bertahun-tahun kita surplus apa namanya nih antara import dan ekspor kan selalu surplus bisa 3 sampai 5 miliar dolar per bulan, itu kan hebat banget. Nah itu maksud saya masyarakatnya harus tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini the best banget. Betul. Kalau kita jujur ya ini the best banget. Jadi sekarang tinggal kita bagaimana mengakselerasikan. Kan tentu pada waktu mengerjakan ini semua kan kita punya tugas mengefisiensikan itu kan tugas kita. Betul. Nah, bagaimana tanggapan dari HIPLK terkait dengan mengakselerasi tadi Pak Randy, termasuk juga terkait dengan research dan juga R&D di bidang kesehatan gitu ya. Tadi kita sebenarnya ini merupakan pertanyaan berikutnya, tapi saya rasa Pak Randy bisa coba menanggapi terkait dengan hal tersebut. Saya pikir tadi disampaikan Dr. Benny sangat baik dok ya. Jadi memang kan kalau kita saya balik dulu yang UMKM industri kecil menengah dan usaha kecil menengah, bahwa memang kan biasanya secara umum masanya dulu dok, akses terhadap informasi, akses terhadap market, dan yang kedua adalah akses terhadap pendanaan. Saya pikir tadi dokter sudah katakan mungkin punya program bersama Pak Hasim ya dan sebagainya. Saya kira itu nanti tinggal dilembagakan. Nah terkait dengan R&D dan sebagainya, memang izin waktu kami baca di visi misinya Paslon 2 Pak Prabowo Gibran, memang belum terlalu disebutkan dengan detail. Nah barangkali ada hal yang Dr. Benny sebagai salah satu tim bisa sedikit elaborasi pada saat ini bagaimana visi misi atau bahkan nanti kalau Pak Prabowo Gibran terpilih memimpin program-program R&D yang akan ada seperti apa, dukungan kepada para peneliti, sains teknopark dan sebagainya. Mungkin silakan dok. Iya, saya justru itu. Oleh karena itu kan beliau Menteri Pertahanan, langsung membuat fakultas eksak. Pertama kali loh, selama ini nggak pernah ada. Tiba-tiba langsung 4 fakultas eksak. Karena beliau tahu hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menguasai jadi negara industri. Betul. Maka kimia, fisika, semua ini kan ilmu-ilmu murni sekarang di Unhan dan Fakultas Kedokteran. Kenapa harus buat ini semua? Karena beliau tahu bahwa tanpa menyiapkan SDM kita nggak bisa bersaing dengan bangsa lain. Kemudian tadi itu kita harus UMKM kita harus dilindungi. Produksi, kenapa Korea Samsung bisa maju sama LG hari ini? Kan backup negaranya kayak apa? Betul. Nah kita juga harus backup produksi dalam negeri untuk hal-hal yang kita udah bisa. Harus diusahakan khususnya di rumah sakit pemerintah. Haknya pemerintah mengatur bahwa kebijakan negara hal-hal apa saja yang bisa dibuat oleh produksi dalam negeri. Itu sangat menolong UMKM dalam dunia kesehatan loh Pak. Sangat luas loh Pak itu. Nah, jadi menurut saya tuh saya melihat bahwa saya ingin kalian bicara sendiri dengan Pak Prabowo. Saya inginnya karena kalau beliau nggak sibuk, saya ingin ngaturin saya yang ini deh. Karena dia tahu, saya kan kenal beliau jadi tahu hatinya. Kalau nggak, saya gini loh. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena beliau Menhan langsung buat itu. Contohnya saja, ini pada waktu COVID, saya bilang Pak, ini mohon maaf Pak, rumah sakit dari angkatan masih banyak yang sangat kurang. Bayangkan beliau sekarang Menteri Pertahanan 4 tahun sudah membangun 26 rumah sakit baru. Bahkan nanti rencananya yang rumah sakit di Suyoto, rumah sakit Kementerian Pertahanan yang lagi sekarang diselesaikan, itu mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan bukan cuma itu, yang saya kagum dari beliau katakan begini, saya ingin sama saya Benny, saya ingin bahwa kalau di RSPAD itu begitu banyak bisa kasarnya bintang ya, orang perwira menengah atas. Ya saya kagum dari beliau kata, saya ingin saya punya sersan, saya punya tentara yang rendah mendapatkan fasilitas kesehatan sebagus
RSPAD kalau perlu lebih. Maka dibangun rumah sakit. Nanti lihat kalau waktu diresmikan mungkin 1-2 minggu lagi diresmikan. Kalian bisa lihat untuk siapa saja. Tapi beliau punya keinginan waktu itu meskipun berpangkat rendah, pelayanannya sebaik yang berpangkat tinggi. Nggak ada beda itu jenderal ataupun kopral, nggak ada beda. Itu visi misi pembangunan rumah sakit Keman yang di Bintaro. Ya, kami memahami, maksudnya luar biasa visi yang dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bro. Yang sudah terjadi, betul. Yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sebelum dalam 4 tahun ini gitu ya, sebelum mungkin paslon lain memikirkan apa yang akan dilakukan, beliau sudah mengerjakan, kan intinya seperti itu ya, Dok. Tetapi memang kami perlu juga menyampaikan beberapa hal bukan kesulitan, tapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh semua ekosistem untuk alat kesehatan. Jadi misalnya tadi kita bicara mengenai UMKM gitu ya, Dr. Randy, terkait dengan bagaimana melakukan pemenuhan pengadaan untuk alat-alat kesehatan dengan volume tinggi tetapi tenggat waktu yang terbatas. Kemudian ketentuan pembiayaan pengadaan dengan term of payment yang sulit gitu ya disanggupi oleh teman-teman UMKM. Kemudian juga penawaran harga murah yang didukung oleh politik dumping dari negara asal gitu ya. Ini kan merupakan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira mungkin ya Dr. Randy bisa menyampaikan kepada Dr. Benny ya. Saya pikir itu pertanyaan yang betul ini menjadi pertanyaan kita semua. Justru itu akan menjadi titipan kami kepada Pak Prabowo Gibran untuk hal-hal itu bisa menjadi diselesaikan lah ya. Karena selama ini memang Pak Jokowi sudah banyak melakukan perubahan, tetapi tantangan tersebut masih ada. Nah, apakah memang dengan tadi yang dokter sampaikan bahwa Pak Prabowo dan Gibran akan melanjutkan bahkan mengakselerasi, apakah juga hal tersebut termasuk hal yang diperbaiki hal ini untuk menjadi perubahan? Kira-kira gimana, Dok? Jadi yang paling penting bahwa action beliau yang beliau lakukan begitu bicara tentang Indonesia emas, beliau langsung menyiapkan SDM. Dan itu seluruh mahasiswa yang kuliah itu 100% gratis. Tinggal di sana, fasilitas sana, dan IQ-nya standarnya minimal sekian. Sudah bisa cek sendiri lah. Ya, itu syaratnya kenapa? Sehingga kita membuat manusia-manusia bibit unggul ini. Nah, kita harus bisa terima bahwa kita harus bisa menerima bahwa membiasakan Indonesia itu selalu belajar fair. Nah, kemudian tadi mengenai produksi. Tadi contohnya saja waktu membuat produksi mobil Maung itu. Kan cost-nya tinggi karena yang dibikin kan baru sekian puluh ribu. Kalau dibikin 100.000 atau 200.000 maka cost-nya akan turun. Pak Prabowo sangat paham ini bahwa kalian harus di backup supaya produksimu siap untuk bersaing dengan tempat lain. Kalian butuh 5-10 tahun. Beliau paham itu. Jadi negara akan hadir ya, Dok? Ya harus. Kan beliau sudah buktikan. Kalau ini kan bukan teori, Pak. Waktu beliau buat Maung itu kan cost-nya tinggi. Tapi dia bilang, saya tetap harus buat. Karena apa? Meskipun cost-nya tinggi, kapan Made in Indonesia muncul? Kalau nggak ada Made in Indonesia. Jadi kalau produksi alkes, itu tugas negara meng-backup, mensupport. Dan kan kita sering alami, kalau produksi kita mau dijual ke luar negeri, kan mereka bikin, apa istilahnya kalau istilah ekonomi, mereka bikin barrier supaya barang kita nggak bisa masuk di negaranya. Indonesia kan bisa berkeputusan, kamu boleh masukkan barang-barangmu ke Indonesia yang level misalnya PET scan, MRI ini. Tapi yang barang-barang yang ini, yang Indonesia sudah buat, sorry kamu nggak bisa. Kecuali kamu ke rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah kami tutup. Itu kan saya rasa Pak Prabowo pasti setuju lah. Saya nggak mungkin nggak setuju. Karena saya tahu beliau nggak mungkin, kebanggaan beliau Made in Indonesia. Jadi kalau beliau nggak setuju, nggak mungkin. Saya tahu persis beliau justru kita yang pelan-pelan meningkatkan mutunya supaya bukan cuma jago di Indonesia, kita punya mulai bisa ekspor. Iya dong. Setelah di backup negara 5-6 tahun, 7 tahun, produksinya udah bisa saingan sama asing. Dan gini loh, yuk pernah cek nggak orang-orang hebat kita di luar negeri? Banyak sekali yang tidak kembali ke Indonesia. Dia mau ke Jerman, mau ke Inggris, kemana negara-negara maju, ke Jepang, ke Korea. Banyak sekali orang Indonesia yang warga negara Indonesia, atau mungkin ya sekarang sebagian ada sudah warga negara sana atau di kewarganegaraan, mereka sudah
anak-anak Indonesia yang hebat-hebat. Betul. Banyak Diaspora. Iya. Ponakan saya pun sekarang kan kerja di perusahaan besar di Amerika. Saya punya ipar juga kerja di perusahaan di Amerika, bos lagi. Wow, luar biasa. Iya, jadi bosnya sampai saya bilang, ya betul kalau orang Indonesia di sini bos banget ya. Iya, kita orang Indonesia pintar-pintar. Betul. Jadi saya sangat yakin di backup sama negara, maka produksi dalam negeri ini pasti naik. Saya kok yakin banget. Amin. Ya, inilah eranya mungkin gini ya, membangun suatu bangsa itu kita harus suatu berkesinambungan sampai 2045. Nggak bisa Pak Prabowo kencengnya 5 tahun. Oh iya. Kita harus memberikan pemerintahan ini dari 2024 sampai 2045 itu suatu 45 itu suatu kepemimpinan yang saling mendukung berkelanjutan. India tuh 20 tahun dengan tim yang sama, cuma ganti orang tapi visinya sama. Berarti kan kalau mau jadi negara maju, kalau kita lihat Cina maju karena Deng Xiaoping, ya, lalu dilanjutkan sebelumnya setelah Deng Xiaoping kan dilanjutkan sama Xi Jinping kan mereka kan dalam satu ritme yang sama. Betul. Oleh karena itu kenapa kita lanjutkan bukan perubahan ini loh ya. Perubahan mundur, bisa mundur ya. Kita nggak bisa bilang pasti jelek tapi belum jelas. Baik. Kalau lanjutkan sudah jelas. Akselerasi kan kalian sudah menikmati apa yang Pak Jokowi buat selama 9 tahun. Betul. Apakah ini merupakan closing statement dari dokter? Yes. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu ya, Dok. Jadi menurut saya sangat yakin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi dalam 2 periode ini, suka nggak suka, kita objektif, pemerintahan ini sangat berhasil. Sangat berhasil. Baik, Dokter Benny, terima kasih banyak. Nah, closing statement-nya bagaimana nih dari HIPLK? Ya, dari kami dari HIPLK terima kasih banyak Dokter Benny sudah bersedia hadir dan memberikan masukan, wawasan, pencerahan mungkin untuk para pelaku yang terkait dengan ekosistem industri alat kesehatan. Memang event ini kami buat dengan tujuan 2 arah sebenarnya. Jadi kami ingin anggota juga mendengar atau memberikan kesempatan pada paslon melalui tim pemenangannya. Kami sadar lah nggak mungkin paslonnya karena sibuk memberikan masukan, pandangan dan pencerahan kepada seluruh anggota mengenai visi misi ke depan mengenai industri alat kesehatan, ekosistem alat kesehatan segala macam. Akan tetapi 2 hal yang kedua adalah kami mungkin ingin juga hal-hal seperti ini ya kali ini untuk para tim pemenangan bisa nanti apabila paslon yang menang juga tetap mengingat bahwa ada industri alat kesehatan. Kalau saya inginnya kalau diberi kesempatan menangnya. Amin. Saya punya tugas. saya kan rapat dengan, mohon maaf, saya dengan Kompak itu semua asosiasi kesehatan Indo. Saya bilang sama mereka, saya kepingin sekali kalian kalau Pak Prabowo sebelum beliau dilantik jadi presiden. Kalian silakan, saya usahakan ketemu dan saya yakin beliau pasti menerima. Termasuk kalian dari HIPLK. Saya akan minta Pak Prabowo, Mas Gibran tolong terima, dengarkan sebelum kalian melanjutkan. Jadi biar langsung, apalagi kalau sudah terpilih. Jadi lebih enak. Betul. Saya termasuk dengan teman-teman saya, dokter, perawat, bidan, apoteker semua, termasuk ada alkes semua. Itu saya bilang sama mereka, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih, sebelum beliau dilantik, saya harus bawa kalian ketemu beliau. Itu tugasku, termasuk saya ke ini. Saya akan minta Pak Prabowo dan beliau orang yang terbuka ya. Udah deh, ketemu sendiri nanti aku yang pingin dengan komentar kalian, aku mau baca kalian gantian, gantian. Puji Tuhan karena memang alat kesehatan itu kan perjuangan untuk industri dalam negerinya sudah panjang Dok, bahkan ada dari 2016 itu udah ada impresnya, tetapi kan butuh pandemi untuk orang tersadarkan tiba-tiba diperlukan alat kesehatan, masker APD kan sangat kesulitan. Jadi kami harapkan juga dengan pandemi yang sudah terkontrol dan kedepannya Indonesia lebih maju, alat kesehatan jangan sampai terlupakan. Jangan sampai kalau banjir, hujan, semua sibuk bersihkan sungai, tapi begitu musim kemarau lupa dengan membersihkan sungai. Dan saya kira itu Dok, titipannya. Saya pikir dokter tadi sudah. Saya kan sama kalian hatinya sama. Siap. Nggak usah ditanya. Jadi yang tukang protes malah aku duluan. Siap. Karena kan kita ingin Indonesia emas. Kita juga berkuasa di negara kita. Siap. Itu kita bersinergi bersama-sama.
MIT Indonesia makin banyak kan bangga. Ya, baik. Terima kasih Dr. Beni. Ya. Saya kira itu kali ini dari kami pagi cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Randy, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Beni atas semua diskusi semua hal yang disampaikan. Rasanya benar-benar ini harus didengar oleh semua stakeholders kita yang ada di HIPLK ataupun semua stakeholders kita yang ada di sektor kesehatan, supaya kita bisa melihat apa yang akan dilanjutkan, apa yang akan diakselerasi. Seperti itu Dr. Beni, dan tujuan kita untuk mencapai alat kesehatan yang lebih mandiri, lebih kuat, itu bisa terwujud. Terima kasih banyak. Salam sehat dari HIPLK Indonesia untuk kemandirian dan ketahanan alat kesehatan Indonesia. Salam sehat.